Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Damayanti dengan NIM 230504556. Di sini saya akan menjelaskan pembelajaran dari dasar logika dan algoritma dari dosen pengampu Bapak Ihsan Maulana. Berikut penjelasan yang saya akan sampaikan. Baik, di sini ada pengertian dari flowchart. Flowchart atau bagan alur adalah diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dari suatu program. Setiap langkah digambarkan dalam bentuk diagram dan dihubungkan dalam garis atau arah panah. Flowchart berperan penting dalam memutuskan sebuah langkah atau fungsionalitas dari sebuah proyek pembuatan program yang melibatkan banyak orang sekaligus. Selain itu, dengan menggunakan bagan alur, proses dari sebuah program akan lebih jelas, ringkas, dan mengurangi kemungkinan untuk salah penafsiran. Penggunaan flowchart dalam dunia pemrograman juga merupakan cara yang bagus untuk menghubungkan antara kebutuhan teknis dan non-teknis. Di sini ada juga jenis-jenis flowchart. Yang pertama ada flowchart dokumen. Flowchart dokumen berfungsi untuk menelusuri alur from dari satu bagian ke bagian yang lain. Maksud laporan diproses, dicatat, dan disimpan. Lalu yang kedua ada flowchart program. Flowchart ini menggambarkan secara rinci prosedur dari proses program. Flowchart program terdiri dari dua macam, antara lain flowchart logika, program logik flowchart, dan flowchart program komputer terinci. Lalu yang ketiga ada flowchart proses. Flowchart proses adalah cara menggambarkan rekayasa industri dengan cara merinci dan menganalisis langkah-langkah selanjutnya dalam suatu prosedur atau sistem. Lalu yang keempat ada juga flowchart system. Flowchart system adalah flowchart yang menampilkan tahapan atau proses kerja yang sedang berlangsung di dalam sistem secara menyeluruh. Dan yang terakhir ada flowchart skematik. Flowchart skematik juga menggunakan gambar-gambar komputer serta peralatan lainnya, mempermudah dalam pembacaan flowchart untuk orang awam. Lalu di sini ada juga simbol-simbol flowchart. Yang pertama di sini ada flow. Flow adalah simbol yang digunakan untuk menggabungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Dan yang kedua ada on-page reference, simbol untuk keluar, masuk, atau penyambung proses dalam lembar kerja yang sama. Lalu yang ketiga ada off-page reference, simbol untuk keluar, masuk, atau penyambungan proses dalam lembar kerja yang berbeda. Ada terminator juga, lalu situ ada penjelasannya, dan ada proses, lalu ada decision, lalu ada input-output, manual operation, dokumen, predefined proses, display, dan ada preparation. Di sini sudah saya jelaskan juga macam-macam fungsinya, bisa dilihat saja secara langsung, dan video tersebut bisa video tersebut bisa diberhentikan untuk ingin tahu bagaimana penjelasan tentang simbol-simbol tersebut, atau kalian bisa searching di Google yang akan lebih jelas dan rincinya lagi. Baik, kita akan lanjut ke slide berikutnya. Nah, slide sekarang ialah contoh hasil flowchart bubur ayam instan. Nah, ini tuh adalah contoh hasil flowchart yang sudah saya algoritmakan sebelumnya. Jadi ini adalah contoh dari flowchartnya. Kalian bisa menggunakan di sini tuh saya menggunakan terminator. Terminator itu simbol yang menyatakan awal atau akhir suatu pemrograman. Jadi saya di sini buat itu untuk jadikan kata mulai. Dan selanjutnya di sini juga saya menggunakan
dokumen. Simbol yang menyatakan bahwa input berasal dari dokumen bentuk fisik atau output yang perlu dicetak. Jadi kayak siapkan mangkuk dan sendok yang akan digunakan, karena itu adalah bentuk fisik, jadi saya menggunakan flowchart tersebut. Dan di sini saya menggunakan input output juga, yaitu simbol yang menyatakan proses input atau output tanpa tergantung peralatan. Ya, jadi kayak panaskan air hingga mendidih itu tanpa peralatan. Jadi saya menggunakan flowchart tersebut. Dan di sini ada juga dari simbol on page reference, simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses dalam lembar kerja yang sama. Jadi saya menggunakan itu untuk buka kemasan bubur instan. Lalu di sini saya menggunakan simbol proses untuk menjadikan proses dari tuangkan bubuk bersama air yang sudah mendidih, lalu aduk hingga merata. Lalu saya menggunakan dengan simbol yang sebelumnya, bubur ayam instan sudah siap disantap, dan saya menggunakan simbol yang awal itu untuk mengakhiri dari flowchart saya tersebut. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan dari PPT yang sudah saya buat dan flowchart yang sudah saya buat. Apabila dari simbol-simbol tersebut saya salah dalam menggunakannya, dari fungsinya juga salah, saya mohon maaf karena saya di sini juga masih belajar dan di sini saya masih juga butuh pengertian yang lebih jelas. Jadi hanya itu juga yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.